alasannya, terus kita minta karena apa, nanti dia jelaskan secara teknis. Ya, tugasnya Pak Jamal nanti ini adalah setelah pertemuan ini tentunya dia harus melaporkan kepada Pak PLT Gubernur terkait masalah hasil pertemuan ini. Teman ini Pak Kabit Kewaspadaan juga yang bertanggung jawab untuk melaporkan ya, terkait masalah pertemuan ini. Saya hanya buka karena kebetulan saya dipanggil menghadap Pak Senin 3, saya tinggal. Teknisnya ada di Pak Jamal dan ada di Pak Iqbal. Ini Pak Kasubit konfliknya, ya. Jadi silahkan berdiskusi saya minta izin. Setelah selesai di atas saya mungkin bergabung ke sini. Ini kepala bidang yang mengeluarkan itu. Tadi Pak, siapa namanya? Pak Kadis di mana tadi? Ada tadi. Ada tadi. Oh, dipanggil PLT. Ya mungkin ada hubungan jaringan ini sehingga dipanggil sama Pak PLT. Jadi yang menerima Pak. Ada. Oke deh, lanjutkan. Santai dulu. Nah, santai dulu. Silakan dibuat. Pak, silakan. Masuk. Ya, ini ada ya. Saya juga ini baru di bidang kewaspadaan nasional, baru hari ini saya masuk. Jadi saya belum tahu pasti apa permasalahannya mengenai permintaan adik. Jadi mungkin tadi Pak Kabit yang sebelumnya langsung memanggil Pak sepertinya yang Kabit ini yang menangani terus terkait maksud dan tujuan dari semua. Mari, saya langsung saja lah kasih Pak Kabit dulu. Terima kasih Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mahasiswa ya, bisa kami sebutkan satu-satu perwakilan dari UNIM ya dengan HMI dan ada dari dinas mungkin dari wakil kedua dari BM ya, Fakultas Hukum. Jadi iya, jadi seperti ini mungkin aspirasi adik kemarin yang di rumah kebetulan kami komunikasikan dengan Pak Islam tadi, Pak Sekretaris, lalu sama-sama menerima adik terkait dengan aspirasi karena kebetulan waktu hari Jumat sudah sore ya, tidak sempat lagi kami gabung. Saya sudah di perjalanan untuk pulang ke rumah, jadi tidak sempat gabung. Jadi cuman tidak tahu apa adik di antara dua ini ada yang hadir waktu di DPR ya, karena kebetulan apa yang diaspirasikan adik ini kan kalau tidak salah sudah difasilitasi kita dengan DPR ya, ada yang DP dulu dengan asosiasi pengusaha angkutan darat ya kalau tidak salah ya, dengan Pertamina. Saya kebetulan hadir waktu itu, jadi mungkin adik-adik masih merekam apa yang saya sampaikan waktu itu. Pada prinsipnya di pemerintah provinsi sebenarnya mendukung apa yang dilakukan oleh Pertamina. Iya, dengan catatan ya, jadi program Langit Biru itu kan sebenarnya kegiatan pusat, program pusat sudah lama dari sesuai dengan edaran itu di tahun, karena itu kan kebijakan dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dari tahun 1996 sebenarnya. Jadi Pertamina mau mengambil peran bagaimana menghadirkan BBM berkualitas. Jadi dengan dua audiens yang dilakukan oleh GM Pertamina diawali dari awal tahun bulan Februari. Masih Pak Nurdin waktu itu, kemudian di 31 Agustus dengan PLT. Jadi saya sampaikan dulu kronologisnya ya, jadi ini seperti apa dengan ini. Jadi sebenarnya dari program Pertamina ini dimulai dari audiens dengan Gubernur waktu itu dengan Pak Nurdin di bulan Februari, kemudian terlaksana uji coba program Langit Biru ini dimulai dari Kota Makassar. Tapi sebenarnya mungkin kalau adik-adik dapat informasi juga, sebenarnya teman-teman di Pertamina ini sudah mendapatkan dukungan jauh hari sebelum keluar surat edaran dari Gubernur ini sebenarnya untuk mendukung program Pertamina menghadirkan BBM yang lebih ramah lingkungan sedikit dibandingkan dengan RON 88 premium ini dibandingkan dengan Pertalite ya. Jadi saya menangkapnya begini, sebenarnya sama dengan mungkin prinsipnya yang kita tangkap dari pemerintah provinsi. Awalnya Pertamina juga menawarkan Pertalite ini dengan harga premium, jadi kan seperti itu. Ternyata berjalan ke depannya promo ini kan hanya sifatnya sementara. Ini juga mungkin yang anda tahu apakah di pimpinan sampai seperti ini yang disampaikan ke
ke gubernur waktu itu karena terus terang kami diminta untuk menindaklanjuti apa permohonan dari Pertamina ya. Mungkin rohnya yang ditangkap oleh gubernur bahwa oh ini niatnya baik ya, jadi bagaimana menghadirkan BBM harganya tetap sama premium, menghadirkan Pertalite seperti itu. Tapi berjalan semakin ke sini ya promo itu hilang dari tadinya di 1.000 lebih dengan harga premium ya, dengan kemudian turun jadi 600 dan bahkan sekarang kalau tidak salah hilang semuanya, jadi seperti itu. Jadi ini mungkin yang tidak sampai di pimpinan ini juga yang ya seperti yang saya komunikasikan dengan Pak Ansat kemarin bahwa ini mungkin akan kami bicarakan kembali dengan Pertamina karena apa yang disuarakan adik-adik saya juga saya sampaikan waktu di DPR bagaimanapun ini kuota kan masih ada. Harusnya tahun kemarin ya silakan Pertamina jalan dengan programnya. Kalau mau tetap memberikan dengan subsidi ya silakan jalan, tapi tetap jalankan kuota kita yang masih ada tersisa kemarin, karena itu adalah penugasan ya, penugasan karena berbedanya antara solar dengan premium itu kan sifatnya penugasan khusus. Kalau dia premium karena dia BKP namanya, meskipun dia tidak subsidi tapi dia penugasan khusus oleh pemerintah bahwa sudah diberikan kuota, Pertamina wajib menyalurkan itu seperti itu dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya, seperti itu. Jadi di akhir tahun kami diwawancarai beberapa media cetak bagaimana kan mungkin adik-adik mungkin turun ini kemarin karena memang gencar kemarin wacana untuk penghilangan jatah premium ya untuk seluruh Indonesia, karena ini kan bagaimanapun ini kan kebijakan pusat deh, kami hanya melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pusat. Subsidi itu adalah kewenangannya pemerintah pusat. Dan sebagai kabar mungkin kalau adik-adik sudah membaca berita hari ini Fajar, saya sudah berkomentar di situ. Kuota kita untuk tahun depan meskipun dikurangi tetap ada kuota premium sekitar 490 ribuan KL. Jadi ini yang mesti nanti mungkin itu juga dalam rangka itu mungkin Pak Kadis juga mau laporkan ke pimpinan seperti apa ini, menyikapi juga aspirasinya adik-adik. Bagaimanapun ini kuota kan ada lagi pada saat kami pembahasan di bulan November dengan BPH Migas, ini kelihatannya juga antara BPH Migas dengan Pertamina di sini kan hanya sebenarnya menjalankan program Pertamina pusat. Ini yang tidak ada mix antara BPH Migas yang dalam hal ini yang punya kewenangan menetapkan kuota, menentukan kuota dengan pihak Pertamina sebagai operator. Jadi di lain tidak ketemunya kemarin di sini langsung dilaksanakan program ini. Harusnya saya sampaikan di kemarin bahwa kalau pusat mau menghentikan memang penyaluran premium ini sedapat mungkin, karena masyarakat kita kan masih ada yang golongan menengah ke bawah yang masih membutuhkan premium dengan harga bahan yang harga premium. Kalau itu premium mau dihilangkan silakan Pertalite, tapi harusnya ada subsidi kepada yang berhak memang dengan harga yang tetap dengan harga premium kalau itu benar-benar dihilangkan. Tapi mungkin ya alur pembicaraan di pusat ya sehingga kuota ini masih ada. Jadi sekedar saya sampaikan bahwa bukan berarti mengeluarkan surat edaran itu kita mendukung. Jadi mungkin adik-adik membaca di situ di teksnya tidak ada satupun kata yang bahwa kita menghilangkan premium ya. Tapi kita mendukung program Langit Biru itu. Jadi tadi saya di awal saya sampaikan bahwa sejatinya mungkin ini Pak Gubernur menangkapnya bahwa kan yang ditawarkan Pertamina kemarin, Pak Gubernur kami akan menawarkan ke masyarakat ini, mengedukasi masyarakat menggunakan Pertalite, kami akan memberikan subsidi kan seperti itu. Berarti yang ditangkapnya Pak Gubernur, bagus itu kalau kamu berikan Pertalite tapi harganya premium kan seperti itu. Itu mungkin yang ditangkap sehingga kami diperintahkan untuk segera membuat edaran dukungan. Begitu juga di Pemkot saya kebetulan dapat juga edarannya ya, di Pemkot sebenarnya yang notabene hampir 70% pengguna premium di pengguna premium di Makassar ini adalah di kota Makassar ini adalah ya jadi dari premium ya. Ternyata dia sudah mendapatkan dukungan juga dari wali kota ya, jadi ada surat dukungan. Jadi nanti kalau ada demo, jadi saya dapatkan dari Pertamina ternyata dia dasarnya juga ada. Jadi untuk itu cuman prinsipnya kalau saya membaca juga teksnya tidak ada bahasa di situ bahwa menghilangkan premium mendukung Pertamina ini untuk menghadirkan BBM yang ramah lingkungan. Silakan Pertamina jalan dengan untuk mempromosikan mungkin dengan BBM ramah lingkungan kalau itu tetap dengan harga premium, tapi silakan tetap jalankan juga karena Bapak sudah diberikan penugasan untuk menyalurkan BBM ini sesuai dengan kuota yang
diberikan. Jadi itu mungkin penyampaian buat adik-adik. Silakan sekedar informasi bahwa kuota tahun ini kita masih ada. Kami sudah berjuang untuk meningkatkan kuota sebenarnya. Ada saya sudah berikan dengan adik-adik wartawan itu sudah lebih 1 juta sebenarnya yang saya tetap usulkan untuk 1 juta KL untuk tahun 2022. Tapi ya mau bagaimana, keputusannya ada di pusat yang diakomodir 490.000 KL ya. Jadi ada jatah masing-masing untuk kabupaten kota. Inilah yang nanti tadi saya sudah laporkan ke Pak Kadis untuk dilaporkan segera ke Pak Gubernur untuk seperti apa ini menyikapi, karena ini kuota kita harus komunikasikan dengan Pertamina lagi untuk menyalurkan kembali seperti biasanya ya, seperti itu. Itu mungkin deh yang bisa sekedar saya sampaikan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya di Makassar ini jauh sebelum kami mau mengeluarkan edaran, sudah ada edaran dari wali kota untuk mendukung programnya Pertamina ini di tanggal 23 Maret 2021. Kalau kami di Gubernur ini hanya tanggal 27 September. Itu pun sebenarnya mendahului pelaksanaan, karena pelaksanaan tahap kedua itu kan 3 tahap sudah ini. PLB tahap pertama di Kota Makassar itu 25 Maret kalau nggak salah ya dimulai ya. Kemudian di tahap kedua itu 25 September, sementara kita edarannya Gubernur itu 27 September. Kalau mau dilihat sebenarnya pengaruhnya juga tidak ada karena sudah dia laksanakan duluan ya 25 September kan seperti itu. Tahap ketiga karena Pertamina sendiri meminta bahwa dikecualikan selayar. Dia tidak tahu pertimbangannya bagaimana, tapi datang ke kami Pemdanya menghadap kenapa kami selayar dikecualikan. Akhirnya menyusul tahap ketiga November itu tanggal 7 November di atas permintaan pemerintah Kabupaten Selayar Kepulauan itu tahap ketiga dimulai 7 November. Jadi saya kira kami juga posisi pemerintah provinsi sebenarnya mengakomodir dukungan daripada kabupaten kota. Jadi ini juga mungkin kami akan bicarakan kembali juga dengan kabupaten kota yang tahu persis bagaimana kondisi masyarakatnya di bawah terkait dengan ini. Kami punya grup juga untuk terkait dengan BBM ini, bagaimana menyikapi ini. Sebelum kita ini intinya bahwa kami sudah berjuang kemarin untuk mengusulkan tetap kuota ini ada, dan alhamdulillah disetujui sekian 490.000 KL. Tapi seperti di media yang saya diberitakan itu pelajaran tahun-tahun sebelumnya, tinggal pemerintah melihat kebutuhan kita, realisasi kebutuhan kita. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada beberapa kali perubahan kuota deh. Jadi insya Allah kami tugasnya itu untuk itu kami akan berusaha semaksimal mungkin apa yang menjadi kewenangan kami. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan adik-adik. Jadi terkait dengan BBM ini. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh PSDM. Kami dari Aliansi Mahasiswa Rakyat Muslim Kota yang terdiri dari IMM Kota Makassar, IMM Makassar Timur, HMI MPO Cabang Makassar, BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Asosiasi Angkutan Darat Sulsel Siganda bersama dengan Permahi Cabang Makassar. Baik Pak, terkait apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa sebenarnya PLT Gubernur Sulawesi Selatan ini tidak memahami terkait dengan apa kesepakatan yang dilakukan antara pihak Pertamina dan pihak pemerintah Provinsi Selatan, sehingga surat edaran ini teman-teman juga tolong rekam semuanya apa pembicaraan kita hari ini supaya kita punya bukti otentik terkait dengan apa yang kita hasil diskusi kita pada dengan pihak SDM. Jadi kami juga dokumentasikan Pak terkait dengan pelaksanaan ini. Yang pertama, kami dapatkan ada kelalaian sebenarnya dari pemerintah Provinsi Selatan dalam hal ini PLT Gubernur yang tidak memahami betul surat edaran ini sebelum dikeluarkan. Artinya PLT Gubernur belum selesai dengan kesepakatan dengan pihak Pertamina. Buktinya kemarin dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ini seakan-akan dikembalikan ke ini, makanya PLT Gubernur setuju harga pertalite sehari harga premium. Padahal bukan seperti itu. Itu kan artinya dari pihak Pemprov dan pihak Pertamina itu komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Seakan-akan Pemprov ini lepas tangan ke Pertamina, ada yang tidak sampai informasi kepada pihak Pemprov seperti itu. Kemudian yang kedua, kami jujur Pak, ini sangat menyayangkan sikap pemerintah Provinsi Selatan. Mengeluarkan surat edaran seperti ini, itu kan adalah bentuk dukungan. Walaupun tidak ada nama premium di surat edaran itu, program Mengikuti Biru kan sudah jelas. Kalau misalkan diberlakukan program Mengikuti Biru akan berpengaruh pada
Kan seperti itu. Jadi kalau saya apa yang Bapak sampaikan tadi, kalau di sini tidak ada, yang surat ini tidak ada premium, yang hanya ada program langit biru. Program langit biru kan itu ada penghilangan member subsidi teman-teman. Iya. Seperti itu. Dengan yang itu. Perlu kami sampaikan bahwa mahasiswa beberapa aliansi turun ke jalan itu bukan turun dengan kosong, tidak ada hasil kajiannya. Kami punya hasil kajian yang kami bawa begitu. Aksi kami ini adalah aksi yang berdasarkan hasil kajian dan menurut teman-teman kita harus turun ke jalan gitu. Dan kami juga pada kesempatan ini bahwa para pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Selatan menyampaikan pada kesempatan kali ini untuk yang di sini. surat edaran ini itu bisa dicabut oleh PLT Gubernur Provinsi Selatan dan pihak Pemprov mengeluarkan surat pernyataan untuk menolak program langit biru ini atau penghapusan beban bersubsidi jenis premium. Sesuai juga dengan apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa masih ada jatah premium pada tahun ini yang dikeluarkan oleh BPH Migas kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Itu menjadi pertanyaan kenapa tidak disalurkan? Sudah, saya bisa jawab. Tunggu Pak. Itu menjadi kenapa tidak disalurkan? Padahal program langit biru ini ada program yang belum ditetapkan di lingkup Pemprov Sulsel seperti itu. Kenapa malah sudah banyak di SPBU di 24 kabupaten kota yang sudah tidak ada lagi BBM jenis premium. Itu kan dalam hukum rasanya masuk fakultas hukum Pak. Itu kan sudah melampaui kewenangannya, belum ada kewenangannya secara nyata, tapi kewenangan sudah dilaksanakan. Jadi kami meminta penjelasan dari pihak Pemprov. Tapi sebelumnya mungkin ada penyampaian dari teman-teman sekalian dan kami menegaskan Pak bahwa tolong hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan karena salah kebijakan dari pemerintah Provinsi Selatan itu bukan hanya berdampak kepada satu orang saja, tetapi berdampak kepada jutaan masyarakat Provinsi Selatan. Saya tahu masyarakat Pemprov ini ada sekitar 5 juta orang dan satu kertas ini Pak itu dapat berpengaruh kepada 5 juta orang. Jadi tolong Bapak, karena Bapak ini diberikan amanah, diberikan tugas dan tanggung jawab, jangan hanya diam, jangan hanya duduk saja dengan nyaman di kursinya, masih di kursi di kantornya, namun tidak turun melihat keresahan, melihat kesulitan masyarakat kecil seperti itu. Karena yang paling berdampak kan bukan Bapak ini, tapi masyarakat kecil yang akan terdampak seperti itu. Jadi itu Pak, kami sangat menyesalkan adanya surat edaran ini kan adalah bentuk dukungan dan juga dilakukan tanpa melakukan koordinasi dengan pihak yang terdampak, dengan masyarakat terdampak seperti itu. Saya kira dalam menentukan kebijakan itu perlu juga kita melibatkan atau melakukan meminta partisipasi publik sebelum kita mengeluarkan surat edaran seperti walaupun ini adalah bentuk surat edaran, tapi ini adalah bentuk dukungan moral terhadap program ini kawan-kawan sekalian. Dan kalau misalkan Pemprov mengeluarkan ini, artinya Pemprov setuju juga dengan penghapusan beban bersubsidi jenis premium. Dan tolong teman-teman sekalian, tolong didokumentasikan apa yang kita sampaikan pada hari ini. Teman-teman wartawan juga saya kira ada bersama dengan kita semua. Jadi tolong sampaikan apa yang disampaikan Pak Jamal tadi. Oke, satu-satu ya, jadi biar clear ya. Jadi saya jawab biar langsung ya. Jadi terima kasih deh. Jadi tadi silakan Pak. Saya beri. Ya. Kita ini mengikuti resmi KLHK. Semestinya pertemuan ini tidak hanya dihadiri oleh SDM. Persoalannya penghapusan BBM jenis premium ini disepakati oleh 3 menteri sudah lewat 3 gerbang. Maksud untuk kesalahan kalau misalnya cuma kita Pak, serius nggak Bapak Bulurki. Kalau misalnya cuma kita, semestinya mengikuti di pusat karena melalui 3 gerbang, di provinsi juga harus 3 gerbang kan begitu. Sekarang secara teknis begini, ini kan premium mau dihapus, alasannya 88 tinggi itu Pak. Pertalite 90 tinggi, rekomendasinya 91+ bullshit. Kenapa solar tidak dihapus? Solar Pak oktannya 48. Sekarang kita sederhanakan begini, ya industri di Makassar yang tergabung di Kima berapa truk produksinya mereka yang lalu setiap hari di Makassar, truk itu bahan bakarnya solar. Jadi kalau misalnya untuk menciptakan udara bersih, udara segar, kosong Pak terus. Hanya sekelas Fata Morgana itu. Kalau misalnya alasannya untuk
udara segar. Apakah udara segar ini peruntukan untuk masyarakat atau korporasi tertentu? Ini kan jadi pertanyaan. Segala barang yang dikeluarkan oleh Permenkeu, saya rasa Permenkeu di sini cuci tangan karena tidak mencantumkan Permenkeu 10 tahun 2013. Dia menyebutkan bahwa itu solar jadi bahan baku mutlak untuk truk karena dipergunakan oleh masyarakat bawah yang mana? Itu kan di situ tidak jelaskan masyarakat bawah yang mana. Sementara ini truk itu rata-rata mereka dimiliki oleh industri besar. Di Kima misalnya, kita di pemerintah provinsi Sulawesi Selatan ini pasti punya data berapa industri yang terdaftar di Kima. Dan itu lalu-lalang di sini setiap hari, itu truknya bukan milik masyarakat bawah, Pak. Punyanya orang-orang yang industri yang tergabung di situ di Kima dan bahan bakar mereka gunakan solar, sementara solar tidak dihapus. Jadi betul ini bahwa tindak diskriminasi ini hanya dilayangkan untuk mereka yang kaum masyarakat menengah ke bawah. Ini sebenarnya yang jadi pertanyaan kita semua. Nah, sekarang kami datang ke sini Pak untuk memang meminta ya, kalau misalnya hasil kajian di kultur seperti ini saling ngobrol dan sebagainya, kita sudah pernah di DPR kemarin sudah ada kesepakatan dan itu tertera di selebaran yang disebar oleh teman-teman aliansi, tapi kan tidak ada tindak lanjut. Makanya kami datang di sini gubernuran ya, kami rasa ini bukan lagi tupoksinya menuntut, karena kan gubernuran apa, sementara keputusan ada di DPRD. Kami minta kepada PJ Gubernur supaya dicabut ini surat edaran yang mendukung program langit biru, karena tidak fair. Program langit biru gimana? Ini KLHK, kita tahu program langit biru, sementara deforestasi di Kalimantan baru dilakukan terus-menerus. Dan kemarin ini 2020 Menteri KLHK ini sepakat, dia sampaikan ke publik bahwa tidak boleh diberhentikan ini pembangunan ibu kota negara hanya karena mempertimbangkan persoalan krisis iklim. Ini kan timpang tindih, simpang suur sekali di berita. Kalau misalnya premium dan pertalite mau dihapus, kenapa deforestasi tidak dihentikan? Kenapa PLTU batubara tidak diberhentikan? Sementara dampaknya terhadap krisis iklim itu lebih jelas daripada pertalite dan premium. Solar pun demikian. Saya kembalikan ke depan. Baik, teman-teman yang tidak terlalu agak, saya ingat apa yang disampaikan ada dia. Saya langsung saja ya. Jadi saya sampaikan bahwa dari awal kita pemerintah gubernur tidak pernah menyetujui penghapusan premium, ya. Buktinya apa? Kami di tahun 2021 itu masih mengusulkan 1 juta KL penambahan untuk pengusulan kuota untuk tahun 2022. Tadi saya sampaikan bahwa yang disetujui pusat masih ada 490.000 sekian KL. Jadi inilah yang saya mau sampaikan tadi dari bahwa pada prinsipnya apa yang disampaikan Pak Gubernur kemarin mendukung Pertamina ini dalam hal penyajian Pertalite untuk menggantikan premium, tapi harga premium kan seperti itu. Ini jelas akan kami kaji itu kembali surat edaran kami. Iya, jelas kami akan kaji surat edaran ini ya. Karena ya. Kan begitu nalar yang dipakai oleh Gubernur Provinsi. Terus yang begini saya sampaikan dulu. Iya, saya ada yang terjadi sekarang ini kembali. Iya, itu nih yang akan kaji kembali. Itu nih sudah pasti nih. Jadi kalau saya, itu karena kan kesepakatan awal yang kan itu betul. Itu ya. Ya, itu nih saya mau sampaikan bahwa kita akan kaji ulang ini surat edaran kan seperti itu. Yang kedua saya mau sampaikan tadi bahwa apa yang pemberlakuan di Makassar ini kan sudah didahului dengan surat edaran juga dari wali kota deh. Ada tanggal 23, mungkin ada belum dapatkan. Ada di sini saya dapatkan dari Pertamina. Jadi dia surat mendapatkan dukungan. Beritanya pun sama ini dukungan kalau tidak percaya ini. Ini 23 Maret terkait dengan dukungan PLB. Ini kalau kita 27 September sementara PLB itu berlaku 25 September. Artinya kekuatan untuk surat kita kan sebenarnya dia sudah lakukan duluan Pertamina 25 September itu baru kita terbit 27. Kenapa iya itu Pak? Sementara iya. proses pelanggaran. Iya kan ini artinya kan begini apa yang ditawarkan kemarin seperti itu. Jadi kita melihat saya sama nih yang saya sampaikan waktu di DPR bahwa Pertamina ini harusnya tetap menyalurkan premium karena masih ada kuota kita untuk tahun 2021. Inilah di awal tahun kemarin awal ini saya segera kan baru dapat ini surat baru mau dilaporkan ke gubernur kita kuota masih ada 2022. Jadi ini harus kita bicarakan ulang dengan Pertamina. Bagaimanapun ini karena kuota premium berbeda dengan solar ya. Solar tadi saya sampaikan juga konsumsi kita untuk premium dibandingkan solar jauh lebih tinggi premium deh 750.000 KL untuk tahun lalu dibandingkan dengan solar. Solar itu hanya 540 ribuan KL seperti itu. Iya itu dia saya bilang kalau impactnya. Boleh ya. Saya. Sebentar dulu saya jelaskan dulu nanti biar Jadi ini terkait dengan edaran ini kita akan evaluasi karena marwahnya sebenarnya kan akan sudah berubah dari
pikirkan dari awal. Jadi Kesama silakan fotonya DP Pertamina kemarin ini. jalankan program langit birunya, tetap jalankan premium ini, karena ada kuota kita di 2022. Insya Allah. Ini kan ada kuota untuk Iya. 2022, tapi pertengahan 2021 premium itu sudah dihentikan dropnya ke SPBU. Ini kan yang menjadi soal. Iya. Jadi kami begini Iya. Pak, ini sisa ditolak ini sebagaimana Ya itu Ji. Maksudnya Ya. Gubernur Sumatera Utara itu menolak dengan alasan pemerintah pusat tidak punya solusi konkret Iya. untuk ini. Ya. Begitu saja. Itu maksudnya harapan terakhir nih, Pak. Soal materi, Jadi, soal pendiskusian, saya kira Ya. tidak ada lagi di antara kita yang perlu untuk diedukasi. Kita sama-sama mengkaji dan sama. Cocok ide. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, kami akan mengevaluasi ulang ini. Kita berharap Pertamina menjalankan kuota. Jadi menyalurkan kuota kita yang untuk tahun 2022 sesuai dengan kan di situ di kuota 2022 itu ada masing-masing SPBU. Jadi sekarang Pertamina tidak bisa permainkan khusus untuk premium ya. Kalau solar tidak ada untuk per SPBU. Jadi per kabupaten saja. Tapi kalau premium ada masing-masing per SPBU untuk sebuah kabupaten kota. Jadi insya Allah tunggu saja seperti apa realisasinya ini. Saya janji akan karena ini kan tadi kami diskusi sama Pak Kadis akan laporkan ini keputusan kuota kita untuk tahun 2022 ini ke gubernur seperti apa petunjuknya beliau untuk selanjutnya seperti itu. Saya informasikan tadi, Ya. kita ini kemarin di lapangan. Ya. Di SPBU Jane Pondok di Paruan sudah ada premium dapat Cocok nih deh, cocok nih deh. Mulai tanggal 25 September kemarin itu tidak ada lagi premium di kabupaten kota. Kecuali Makassar itu masih ada 6 SPBU sampai akhir tahun. Ya, itu pun memang tapi yang lain juga saya sampaikan bahwa premium ini sifatnya terbatas. Jadi mari kita sama-sama mengawasi karena memang ada juga masih sebagian masyarakat kita yang semestinya bukan dia yang harusnya mendapatkan premium ini. Apalagi kuota kita di 2022 ini sangat terbatas 490.000 sekian saja dibandingkan pemakaian kita sampai September kemarin sebelum ini dialihkan ke Pertalite itu sudah mencapai 500.000 KL. Kalau dibandingkan kuota kita sampai September kan mencukupi dengan kuota kita. Tapi kita berharap insya Allah tunggu saja realisasinya seperti apa ini. Intinya baru diputuskan kemarin kuota kita, mudah-mudahan waktu terlalu lama sudah bisa berjalan kembali normal seperti biasa. Premium tetap ada di SPBU dengan kuota kita masing-masing. Seperti itu. Jadi ini yang akan dilaporkan oleh pimpinan kami ke Pak Gubernur seperti apa menyikapi ini. Jadi intinya kami pada prinsipnya pemerintah provinsi mendorong ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan oleh Pertamina karena sifatnya penugasan ya. Jadi harus dilaksanakan. Jadi BPH Migas ini sudah menugaskan ke Pertamina untuk menyalurkan premium sesuai dengan kuota yang diberikan masing-masing provinsi untuk tahun 2022. Seperti itu mungkin deh. Jadi konkretnya tunggu saja akan ada revisi terkait dengan edaran ini yang intinya menyangkut masalah pendistribusian premium kembali kepada ya tinggal kita menunggu reaksinya dari Pertamina. Jadi silakan juga bantu kami karena ini kelihatannya memang Pertamina ini tanpa ada koordinasi dengan pusat juga deh. Jadi sebenarnya Pertamina di sini adalah menjalankan perintah dari Pertamina pusat. Jadi seperti itu. Jadi tapi intinya kami pemerintah provinsi akan mengkaji ulang dan siap bagaimana ini premium disalurkan kembali secara normal sesuai dengan kuota kita untuk tahun 2022. Saya kira singkatnya seperti itu. Silakan ditunggu saja seperti apa realisasinya dari pemerintah provinsi terkait dengan tindak lanjut ini terkait dengan kuota kita untuk tahun 2022. Saya kira begitu. Tapi saya berharap adik-adik juga kita saling mengawasi lah. Mari fungsinya adik-adik bantu kami. Kami juga harapkan kepada kabupaten kota sebenarnya yang punya wilayah bantu kami bahwa BBM subsidi ini sifatnya terbatas. Mudah-mudahan semakin sadar masyarakat yang memang sudah punya usaha misalnya mobil-mobil yang mewah tidak perlu lagi memakai BBM bersubsidi. Itu yang kita harapkan karena biarkanlah masyarakat kecil kita ini yang menggunakan BBM itu seperti itu. Boleh saya interupsi Pak? Silakan deh. Mungkin dari IMM Makassar Timur dulu saya sampaikan atau Langsung. Oh, saya sebenarnya Pak tidak mau lagi singgung-singgung masalah yang sudah lebih jelas keluar semua. Pertama yang ingin sampaikan Pak, jikalau rakyat Bapak datang ke sini baik itu di eksekutif maupun legislatif di sana dalam keadaan marah, senang atau apapun itu, mohonnya Bapak bisa mengakomodir itu.
Karena dari semua aksi-aksi yang teman-teman jalankan itu tidak semua itu bisa kami akomodir pada saat kami menyampaikan aspirasi. Padahal asas Bapak ini bekerja di lembaga eksekutif maupun legislatif itu adalah bekerja untuk rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya bingung di sini. Saya belajar hierarki struktural di kampus Pak. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa ini adalah kebijakan pemerintah pusat atau Pertamina pusat, dan di sisi lain juga ada pemerintah kota yang sudah keluar surat edarannya. Saya punya pertanyaan di kepala Pak, ketika wali kota punya surat edaran, itu kemudian di mana fungsinya pemerintah provinsi di situ? Kenapa sampai bisa duluan keluar ini surat edaran kota tadi daripada provinsi? Itu saya tidak dapat Pak hierarki strukturalnya. Sebenarnya fungsinya pemerintah provinsi di sini di mana? Terus yang ketiga, sebenarnya di sini Pak yang kita mau permasalahkan itu bukan masalah, tapi ini masalah ekonomi Pak. Jadi apa implikasi yang terjadi ketika premium pertalite itu dihilangkan? Entah apa bahasanya di surat edaran itu, dia bilang mendukung atau apapun itu, karena di lapangan sudah jelas tidak ada premium pertalite. Dan di sini yang kami khawatirkan itu cuma kondisi ekonomi Pak. Kami melihat bahwa bukan solusi yang dihadirkan pemerintah hari ini di saat pandemi ini, karena ketika dampaknya itu dihapuskan, ekonomi itu kan ini susahnya karena kita di negara liberal, jadi tidak ada yang mematok harga kebutuhan pokok. Jadi artinya ketika naik itu, jadi semua pengusaha itu Pak, selain kota apa dan segala macam, intinya kebutuhan itu bisa naik karena landasan minyak juga naik, bahan bakar ini tadi yang naik, karena itu susahnya Pak. Hari ini kita memang masih bergantung sama bahan bakar fosil. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan Pak. Jadi terakhir Pak, sekiranya saya tidak tahu bagaimana mau minta solusinya ke Bapak, karena teman-teman sudah dialog di DPR, sudah ada hasil RDP, tapi sampai hari ini pun masih belum ada kejelasan apapun segala macam. Yang kami dapatkan cuma kalimat penenang dan segala macam. Jadi kami tidak tahu juga harus mengadu kemana lagi. Legislatif sudah, eksekutif sudah, tapi itu kemudian tidak ada tindak lanjut. Jadi wajar saja ketika masyarakat Bapak reaksinya seperti ini. Jadi saya kiranya kita tidak perlu mendengar janji lagi. Mohon Pak, mohon dengan semohon-mohonnya Bapak bisa bersama kami, meskipun di beberapa titik tidak menolak ini, mungkin Bapak bisa suarakan di pemerintah pusat bahwa ada orang di sini yang menolak. Jadi bukan tentang Bapak harus kayak ulang atau tidak, tapi bagaimana Bapak sekiranya bisa menyampaikan ini ke pusat. Dan ketika Bapak menyampaikan ke pusat, apa yang bisa Bapak jaminkan ke kita, para aliansi, para rakyat, kalau itu betul-betul sudah Bapak sampaikan dengan tegas ke atas bahwa rakyat kami di sini ada ketersinggungan dengan surat edaran yang dikeluarkan gitu. Itu mungkin saja dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih. Saya langsung jadi ya terkait dengan yang pertama terkait dengan hierarki ya. Jadi koordinasi. Jadi sebenarnya alurnya terbitnya surat edaran wali kota itu kan sifatnya face saja. Jadi antara Pertamina berkunjung ke Pemkot, dia meminta dukungan seperti itu sehingga terbitlah. Saya tak tahu seperti apa ini menanggapi selanjutnya, tapi yang jelas terbit surat edaran itu dukungan dari pemerintah wali kota ya. Terus yang kedua juga di bulan Juni itu dari wali kota Palopo juga ada dukungan juga. Jadi di bulan Juli ya terkait dengan program Langit Biru itu tadi bahwa dia roadshow ini Pertamina meminta dukungan dari kabupaten kota. Terakhir di kita ya di September itu tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya artinya ini surat edaran juga kalau dia melaksanakan sebenarnya tidak ada artinya karena dia sudah laksanakan duluan di tanggal 25 kan. Di DPR mungkin ada yang ada ini sama-sama kami di DPR kemarin saya sudah berkeras juga bahwa harusnya Pertamina karena masih ada sisa kuota harusnya tetap dijalankan kuota ini karena masih ada tersisa. Bagaimanapun Pertamina sudah ditunjuk penugasan, kalau tidak mampu ditugaskan kami tinggal lapor ke pusat BPH saya silakan. Pertamina tidak mampu melaksanakan tugasnya di Sulsel.
silakan BPH Migas menunjuk pihak lain untuk menyalurkan premium ini, kan seperti itu. Jadi karena ini awal tahun, kemarin memang simpang siur terkait dengan kuota ini deh, dan kami sudah berjuang, kami menyampaikan narasi kami sama yang disampaikan adik-adik bahwa bagaimanapun itu premium masih dibutuhkan. Alat dalam rangka pemulihan ekonomi, apalagi kita baru-baru mengalami COVID, ya, baru memulai kita ini bangkit lagi ekonomi kita, konsumsi BBM premium kita di Sulsel cukup tinggi. Tadi saya sampaikan 750 ribuan KL per tahun, ya. Jadi bagaimanapun itu masih kita butuhkan. Kalaupun karena ini kebijakan pusat, kalau memang benar-benar mau dihapus, kami mengharapkan subsidi karena masih banyak masyarakat kami membutuhkan. Kalau benar-benar dihilangkan kemarin premium misalnya, ya silakan kami kasih pertalite, tapi harganya ya dengan harga jangkauan premium kemarin. Tapi alhamdulillah masih didengar suara kita, meskipun secara nasional memang kuota ini berkurang, jadi hampir separuhnya memang berkurang secara nasional. Tapi itu kita masih dapatkan. Jadi kita lihat dulu. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, kami akan segera berkomunikasi dengan Pertamina untuk segera disalurkan ini kuota kita yang di 2022, karena bagaimanapun itu ada penugasan. Kalau ya tergantung respon Pertamina, kalau itu tadi saya sampaikan, kalau nanti kan dilaporkan juga ke Pak Gubernur, seperti ini Pak, ada penugasan ke Pertamina. Kalau Pertamina ada respon, ya kita tinggal menyurat ke pusat. Nanti kami butuh dukungan dari adik-adik. Kalau misalnya tidak ada respon Pertamina, kan seperti itu Pak, adik-adik ya. Jadi yakin saja bahwa tidak ada niatnya pemerintah provinsi untuk menghilangkan premium. Buktinya kami sudah berjuang untuk memperjuangkan 1 juta KL untuk premium, sekitar 800 ribu KL untuk solar. Tapi yang diakomodir, alhamdulillah kuota solar naik sedikit, premium yang justru memang karena secara nasional hampir separuhnya pengurangan, kita masih dapat 490 ribu KL. Tapi nanti biasanya tadi saya sampaikan pelajaran dari sebelumnya, tinggal dilihat realisasinya. Nanti akan ada perubahan-perubahan. Jadi insya Allah kami akan segera menindaklanjuti suara adik-adik ini. Kami juga akan segera, ini adalah tindak lanjutnya, karena sudah dipertanyakan juga di BPH Migas di pusat. Kami juga kaget juga, kok begini koordinasinya BPH Migas dengan Pertamina Pusat, sementara di sini menjalankan program dari Pertamina Pusat. Harusnya kan dia mempertanyakan, kok begini realisasinya sampai September saja Pak. Saya bilang ini, bukan kegiatan ini dari pusat ya, ini tiba-tiba ada pengalihan Pak. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang penguatan kemarin, bahwa sebenarnya kami masyarakat kami masih membutuhkan, sehingga kami mengusulkan 1 juta KL itu, karena kami dipertanyakan realisasinya cuma sekian, kenapa mengusulkan 1 juta KL. Sehingga saya jelaskan seperti itu kronologisnya. Sehingga ternyata ini kan buktinya bahwa BPH Migas masih menginginkan, pusat masih menginginkan premiumnya ini ada di masyarakat. Jadi saya kira kami sifatnya menjalankan juga kebijakan pusat. Kebijakan pusat itu masih ada premium, berarti mau tidak mau pasti itu harusnya kan ada. Jadi insya Allah tunggu beberapa hari ke depan untuk segera kita tinggal tindak lanjuti, karena ini harusnya kan sudah berjalan per tanggal 1 Januari ini. Kalau bisa adik-adik duduk sedikit di pertemuan, ya bisa juga budaya saya. Karena kita harusnya ini kan sudah ada penugasan premium itu tanggal 31 Desember deh, surat itu untuk menugaskan Pertamina kalau solar itu tanggal 27 Desember penetapan kuotanya kemarin. Praktis 1 Januari itu harusnya sudah mau ada perintah provinsi, itu kan ditugaskan dari pusat, harusnya dia sudah menjalankan itu. Tapi saya juga lihat dari sendiri belum ada, jadi memang butuh mungkin surat dari kita. Kalau itu belum mempan juga ya, kami butuh support dari adik-adik. Intinya kita tinggal melaporkan ke pusat bahwa Pertamina, tapi ya saya masih yakin Pertamina nanti ke depannya kita minta benar-benar bisa dia laksanakan kembali, bisa kembali normal lagi untuk premium. Tapi sekali lagi saya butuh dukungan dari pengawasan bahwa ya wajar lah kalau roda 2, tapi ini juga bermunculan Pertamina ini juga yang bermasalah juga. Dan lapisan Sebenarnya ya sekarang ya. Silakan dari Ketua Permadi. Oke, baik, terima kasih Pak Jenderal dan terima kasih kepada pemerintah provinsi karena telah kita diwadahi untuk masuk berdialog atau diisi dalam forum ini. Kita mendengar banyak mulai dari pertama apa yang disampaikan hingga sekarang. Sepertinya saya merasa kecewa kedatangan saya pada hari ini. Seperti
pertegas kembali bahwa kedatangan saya pada hari ini bergabung di aliansi dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Jamal, saya menegaskan kembali bahwa saya sepertinya merasa kecewa. Mungkin ada sebelum saya memaparkan pendapat saya ada beberapa yang dipertanyakan. Mungkin Bapak bisa langsung jawab. Apakah hari ini Pak Gubernur atau PLT bersama kita ada di lingkungan kita ini? Oke, itu yang pertama. Kedua, apakah Pak Kadis ada? Kadis ada dari siang dan mengharap Pak Gubernur. Itu juga merupakan bentuk kekecewaan saya sebenarnya. Saya harap yang saya temui hari ini, kalau bukan yang Pak PLT, kita bisa temui Pak Kadis. Di awal pengantar tadi dijelaskan bahwa inilah yang dapat menguasai kebijakan ini. Inilah yang mengkaji kebijakan ini. Namun apa yang dapat saya dapatkan hari ini bukan seperti itu. Kita sepertinya seolah ingin dibangun di sini paradigmanya bahwa kebijakan hari ini adalah kebijakan yang gagal. Jadi saya pertegas kembali, apakah Bapak mengatakan bahwa surat edaran ini ternyata pengeluarannya ada salah maksud dari PLT sebelumnya, dari gubernur sebelumnya? Apakah seperti itu, Pak? Ya, inilah tadi yang saya sampaikan deh, bahwa di bunyi surat edaran itu prinsipnya adalah bahwa gubernur ini mendukung kehadiran BBM yang ramah lingkungan dengan harga premium kan seperti itu. Jadi itu yang prinsipnya di situ yang jadi surat edaran itu. seperti ada soal Ya, inilah yang kembali yang akan kita komunikasikan seperti apa Pertamina ini memang dari awal menyampaikan Pak Gubernur kebetulan baik, Pak. kami tidak mengikuti Baik, saya tangkap. Ya. Seperti kembali, Pak, saya dari perhimpunan mahasiswa hukum. Tentu kalau masalah kalimat-kalimat seperti ini tidak perlu lagi kita diedukasi. Karena sebelum kita mengeluarkan surat edaran, semestinya kita mengkaji dulu. Mulai dari tataran yuridisnya, sosiologisnya, bahkan dari kemanfaatan sosial itu sendiri. Dan pun kalau kita mau diajak untuk menikmati sebenarnya surat edaran, bahwa Anda ada perasaan untuk menghilangkan premi di dalamnya, kita ini mahasiswa, Pak, paham dengan seperti itu. Maksud dan tujuannya pun kita paham bahwa surat edaran memang tidak ada secara frasa di dalamnya. Tapi apabila kita memaknai secara mendalam, menggunakan interpretasi apapun, sebenarnya bisa kita maknai itu, Pak. Bahwa dengan mendukung kalimat-kalimat seperti itu sudah mempertegas bahwa pemerintah provinsi pada hari ini telah menegaskan kepada dirinya bahwa saya mendukung program Legit Biru. Dengan kata lain, sepakat juga untuk penghapusan BBM yang notabene-nya itu mencemarkan lingkungan. Di situ sebenarnya titiknya, Pak. Ketika Bapak menjelaskan kita untuk memahami surat edaran secara pragmatis, wah itu bahaya juga sebenarnya. Saya kira begini deh, jadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa pemerintah provinsi tidak mendukung ada penghapusan. Oke, Pak. Buktinya, Sepakat. buktinya tadi saya Oke, sampaikan Pak, bahwa sepakat, kami sepakat. mengusulkan 1 juta kan buktinya di situ. Oke, Saudara. Gimana Jadi hari ini saya ingin mengajak Bapak untuk menyatakan sikap sekarang. Iya. Nanti kita buat pernyataan sikap. Hari ini kita videokan sama-sama untuk mencabut surat edaran dan juga untuk mendukung bahwa pemerintah provinsi menolak penghapusan BBM bersubsidi. Saya mau pada hari ini, Pak. Kalau kemudian Bapak tidak berani untuk menyatakan sikap dan melemparkan pada Kadisnya, datangkan hari ini, Pak. Apalagi Pak Kadis ada hari ini. Jadi begini. Dan nanti di Pak Kadis juga akan meminta untuk dipertemukan Ya. sama Pak PLT. Jadi kita tidak usah berlama berdialog lah, Pak, dan Ya, segala macamnya. oke. Apalagi Bapak tadi meminta bahwa marilah dukung kami dari teman-teman mahasiswa. Begitupun kita sebaliknya, kita sama-sama lah. Ya. Jadi saya juga meminta pada hari ini aliansi mahasiswa menyatakan bahwa kita menolak penghapusan BBM dan juga ternyata pengkajian terkait dengan surat edaran tersebut ada maksud terselubung. Jadi kita juga akan mencabut surat edaran tersebut. Jadi hari ini pemerintah provinsi harus menegaskan itu. Jangan kemudian kita diberikan hanya ceramah-ceramah dan segala macamnya. Kita sudah mengkaji. Ya. Jadi begini deh. Jadi singkat saja. Ini bisa kembalikan kepada Janla. Jadi singkat saja saya sudah sampaikan tadi bahwa kuota kita tahun 2022 ada. Jadi segera kita akan menyampaikan ke Pertamina untuk merealisasikan itu. Artinya apa kalau seperti itu? Artinya pemerintah provinsi mendukung tetap ada itu premium. Buktinya lagi tadi kami sudah mengusulkan 1 juta kuota, tapi yang disetujui 490. Syukur-syukur itu kita sudah kita mendapatkan kuota tambah kuota tahun 2022 bukan dihilangkan seperti itu. Jadi buktinya itu deh perjuangan kami dari pemerintah provinsi. Tapi saya perlu jelaskan juga tadi bahwa edaran ini sebenarnya tadi saya jelaskan bahwa wali kota sudah mengeluarkan edaran 23 Maret. Kemudian wali kota Palopo juga sudah mengeluarkan bulan Juni.
Jadi kami harus juga berbicara dengan kabupaten kota ini yang punya wilayah seperti apa masyarakatnya di bawah ini dengan kuota kita. Jadi sebelum kami memutuskan lagi apa yang ini, tapi intinya kami mendukung ini bagaimana kuota ini tersalurkan kembali sesuai dengan penugasan yang sudah diberikan oleh pusat. Jadi Kayak begini, saya sedikit. nanti, surat selanjutnya adalah bagaimana menugaskan memberikan arahan kepada memerintahkan kepada Pertamina untuk menyalurkan kembali kuota sesuai dengan penugasan yang diberikan. Seperti itu. Baik Pak, saya pikir kita di sini bukan berbicara 1-2 tahun. Kebijakan penyaluran BBM 490 KL itu adalah kebijakan yang satu tahun. Tapi kebijakan untuk mendukung program Langit Biru ini ketika itu ditetapkan akan berpengaruh bukan hanya 1 tahun ke depan, tapi penghapusan BBM ini akan berlaku secara nasional dan menyeluruh. Begitu kira-kira. Kemudian Pak, Bapak katakan bahwa kita masih punya jadwal 490 KL. Namun, di surat edaran yang dikeluarkan ini Bapak, itu kan sudah secara nyata juga untuk mendukung penghapusan BBM bersubsidi, teman-teman. Karena akibat dari program Langit Biru ini kan BBM yang 88 tonnya itu kan dihapuskan. Seperti itu, khususnya BBM jenis premium. Jadi, tolong Bapak, karena ini adalah sifatnya surat edaran, kami juga meminta kepada pemerintah Provinsi Sulawesi dalam hal ini PLT Gubernur untuk mencabut surat edarannya. Kenapa harus Pemprov yang koordinasi turun ke kabupaten kota, sementara Pemprov ini kalau kita jalur strukturalnya berada di atasnya pemerintah kabupaten kota, harusnya dia yang diikuti, bukan dia yang mengikuti. Tapi sedikit, bisa? Kemudian kami juga meminta Mas Pak, bagaimana supaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini bisa mengeluarkan pernyataan sikap untuk menolak penghapusan BBM bersubsidi jenis premium. Itu saja yang kami mau. Kami juga tahu Pak, bahwa kebijakan ini di pusat penentu kebijakannya terkait dengan hal ini, terkait dengan ada BBM bersubsidi dan tidak. Kami tahu kami sudah kaji, tapi kami sangat menyayangkan sikap dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang malah mengeluarkan dukungan tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu. Apalagi tadi dikatakan oleh Pak Jamal bahwa Pemprov ini seperti orang ditipu. Dia tidak tahu apa dampaknya, baru melakukan kesepakatan dengan pihak Pertamina. Itu kan adalah hal yang sangat menyedihkan. Banyak pejabat dia gunakan uang APBD untuk biaya semuanya, tapi malah dia bekerja untuk ditipu. Kan begitu teman-teman semua. Bagaimana misalkan Pak Jamal sampaikan bahwa maksud dari PLT Gubernur ini dia setuju dengan surat edaran karena harga pertalite ini akan disamakan dengan harga premium. Kan seperti itu, kenapa disetujui. Tapi kan kenyataannya sekarang itu kan hanya berlaku kurang lebih 1 bulan. Kalau saya pikir itu ada kebijakan untuk mengelabui supaya masyarakat ini tidak melakukan penolakan dengan hal itu. Jadi kalau saya minta Pak, karena berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, ini ada yang terjadi, kalau saya katakan dalam hukum itu adalah penipuan, maka tolong Pak, ini surat edaran tidak cabut karena tidak sesuai dari awal. Dan saya minta juga ada komitmen dari Bapak selaku pihak dari Pemprov dan Bapak menyampaikan seperti itu bahwa nalarnya Pemprov ini tidak memahami apa yang kesepakatan dengan pihak Pertamina. Tentu itu kesalahan pertama Pak, itu adalah kelalaian yang sangat-sangat tidak bisa dimaafkan. Karena ini berpengaruh banyak orang di sini. Jadi tolonglah bekerja juga dengan profesional Pak. Bapak ini digaji, semua fasilitas yang Bapak gunakan ini buat rakyat Pak, yang pernah main-main seperti itu. Jadi kalau saya minta Pak, surat edaran ini bisa dicabut. Jadi begini deh, jadi akan direvisi nih surat edaran. Tapi saya mau perlu sampaikan bahwa akan dilaksanakan ini. Jadi kan kuota kita ada, artinya kan kita tidak menyetujui penghapusan BBM. Bukan itu Pak maksudnya. Ya. Kami juga mau surat pernyataan selain penyaluran 490 KL ini kan ini sudah pasti sudah ada di datanya. Ya. Seharusnya walaupun tidak ada surat pernyataan, ini harus disalurkan karena sudah disepakati oleh BPH. Baik sekali. Terlalu berputar-putar. Yang terjadi kan sekarang, Bapak sudah mengeluarkan Pak, lama sekali. yang kami inginkan surat edaran ini dicabut dan Bapak mengeluarkan selain meminta menyalurkan 490 KL ini juga mengeluarkan pernyataan menolak penghapusan yang bersubsidi. Karena kan Bapak dukung program biru,
dorongan yang biru kan berdampak pada penghapusan BBM Ya. subsidi. Ya, sudah jelas kalau dia betul. Begini saya sedikit. Begini, tapi. Kalau saya baca surat edaran ini, kan surat edaran ini ada saya dari hukum kan, ini kan mengacunya ke mana ya? Sudah lama ini kayak Kementerian Lingkungan Hidup kan, nomor 1596. Memang sudah lama ya programnya, mungkin langit biru ya. Nah ini programnya sudah lama. Jadi kami itu hierarkinya itu biasanya kita itu adanya peraturan di atas, paling kita hanya ikuti mendasari itu menyampaikan ke kabupaten kota. Pak, harus dipahami Pak. Ini surat edaran keluar bukan peraturan lebih lanjut. Bukan. Iya, surat edaran ini hak prerogatif yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Menyampaikan. Kita tidak Iya, berbicara penyampaian. hierarki di sini kalau berbicara edaran. Kami Jadi saya menyampaikan aja toh. Iya, maksudnya Penyampaian. penyampaian. Dukungannya aja tidak jelas Tapi tidak bahwa dukungannya kan sih cuma mendukung program langit biru. Langit biru. Nah, itu Kacau, bukan Bang. kita Iya. bilang mendukung penghapusan itu. Bukan kita bilang tunggu dulu deh. Bukan kita bilang mendukung bahwa hilangkan itu premium. Tidak, saya juga karena ini pemerintah juga ini. Itu hanya metafor. Ya. Dan ada makna terselubung di situ. Ketika mendukung, otomatis dia menolak. Panjang ini Ini mendukung, Surat edaran ini kan sifatnya ke kabupaten kota ya. Begini, Pak. Ke kabupaten kota ya. Ya, benar. Coba dengar dulu. Jadi surat edaran ini adalah suratnya ditujukan ke kabupaten kota meminta kalau mau ya silakan kan seperti itu. Edaran ini untuk diikuti untuk mendukung silakan. Tapi buktinya yang pertama wali kota sudah jalankan duluan. Kan wali kota Makassar ini dan notabene konsumsi BBM tertinggi adalah di kota Makassar kan seperti itu. Yang kedua adalah kota Palopo. Iya kan seperti itu dengan karena tadi roadshow yang dilakukan oleh masing-masing antara Pertamina dengan kabupaten kota masing-masing sehingga itu. Terus yang kedua saya mau sampaikan juga tadi saya ulangi lagi bahwa surat edaran ini diterbitkan 27 September. Kegiatan Pertamina PLB itu dilaksanakan 25. Kan serentak di seluruh kabupaten kota itu 25. Dari sisi mana duluan kan seperti itu. Kalau mau dipikir kan seperti itu. Jadi ini kan dari anunya memang Pertamina harusnya. Jadi tadi saya sudah sampaikan kronologisnya seperti apa dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Saya kira akan segera kita evaluasi dan akan kita mempertegas kembali seperti apa dukungan kita terkait dengan program PLB ini. Seperti apa arahnya, bukan ke arah penghapusan BBM ini kalau mau disandingkan dengan Pertalite seperti itu tadi. Nanti akan kami formulakan, kami akan tetap bagaimanapun ini kan kita Sulsel ini membawai kabupaten kota. Yang kabupaten kota ini yang punya rakyat kan seperti itu. Seperti apa tanggapan di bawah kan seperti itu deh. Jadi kita tidak mau gegabah lagi mengeluarkan surat edaran berikutnya. Kita harus minta masukan dari teman-teman kabupaten kota dulu seperti apa. Tapi intinya teman-teman kabupaten kota kami punya grup mensupport bagaimana tetap penyaluran training ini dengan kota kita. Nanti kita melihat perkembangannya seperti apa kewenangan pusat karena kan kewenangan subsidi BBM ini adalah kewenangan pusat. Seperti itu tadi yang disampaikan beliau bahwa ini kita posisi pemerintah adalah tinggal kita mengikuti petunjuk dari atas, apalagi kalau ini menyangkut kewenangan pusat kan seperti itu. Ya. Saya dulu ya. Terakhir dari saya, mungkin masyarakat juga mengingatkan kita semua teman-teman bahwa Pak Jamal tadi menyampaikan mungkin maksud dari gubernur sebelumnya sebelum digantikan oleh PLT untuk mengeluarkan kebijakan ini. Maksudnya adalah bahwa Pertalite ini katanya mau disubsidi, katanya disamakan dengan premium. Tapi kalau kita mau bilang baca pembacaan ini, baca pernyataan ini, bahwa terbitnya surat edaran ini ternyata ada katanya dengan ini, ada maksudnya, ada keterikatan. Nah, namun di akhir kata disampaikan bahwa surat edaran ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan premium Pertalite atau BBM itu sendiri. Jadi ada tumpang tindih di sini. Jadi sebenarnya ini dari pihak provinsi khususnya Pak Jamal yang mengajak kita untuk seolah bermain-main di ranah interpretasi. Dan pun dalam menginterpretasikan surat edaran itu ya hanya menggunakan secara gramatikal saja. Ya, jadi sebenarnya fatal. Jadi begini deh. Bagaimana mungkin dari pihak pemerintah tidak mengkaji secara mendalam? Jadi tadi disampaikan teman bahwa program Langit Biru adalah kebijakan pusat dengan beberapa kriteria ya termasuk penghilangan BBM yang RON 88 ke bawah ya seperti itu dan efek gas rumah kaca dan sebagainya ya. Jadi salah satu itu.
Jadi terkait dengan itu tentu saja karena ini kebijakan pusat kita harus mensupport itu, tapi perkara lain terkait dengan BBM subsidi itu juga perkara lain karena itu kan menyangkut kebijakan pusat. Nah, jadi bukan ranahnya kita dalam menentukan kita perlu penghilangan. Jadi artinya tadi saya sampaikan bahwa di awal kami masih tetap mensupport itu karena masyarakat masih membutuhkan itu BBM yang sebenarnya bukan BBM yang basic premium yang dibutuhkan. BBM masyarakat ini membutuhkan yang harga murah, Pak. Adik-adik, teman-teman sekalian, seandainya premium dijual dengan harga pertalite dengan harga premium, saya kira masyarakat juga memilih. Artinya pilihan-pilihan yang lebih murah kan seperti itu. Karena daya beli masyarakat kita kan masih ada beberapa kategori masyarakat kita masih kemampuannya ada kemampuannya di situ seperti itu. Jadi yang lalu saya sudah menegaskan juga bahwa kami pemerintah provinsi ya tetap mengharapkan adanya subsidi itu. Kalau pemerintah pusat menghilangkan benar-benar karena gencar kemarin mau dihilangkan premium, bahkan pertalite juga mau dihilangkan, ya silakan dihilangkan, tapi tetap harus ada subsidi kepada yang berhak menerimanya. Meski misalnya sekian tahun ini kita sekian ratus ribu KL, ya tetap harus, misalnya kalau pertalite yang tetap ada ya tetap sekian liter subsidinya kita, kan seperti itu. Di sana sebenarnya pilihan-pilihannya. Jadi masyarakat ini adalah memilih yang harga yang murah, bukan premium atau pertalite-nya, kan seperti itu. Kalau pertalite dihadirkan dengan harga yang murah juga, karena ini kan jadi soal di kita karena masih ada pilihan-pilihan seperti itu. Kalau tidak terlalu banyak lagi pilihan, saya kira tidak ada persoalan, tapi di situ persoalannya. Jadi masyarakat ini karena yang harga yang rendah seperti itu, jadi bentuk dukungan kita ya seperti itu. Kami mengakomodir usulan teman-teman dari kabupaten kota, rupanya masih tinggi juga kebutuhan untuk terkait dengan premium. Jadi kami ini fungsinya mengakomodir, jadi harus kami mendengar kabupaten kota karena yang paham betul kondisi di bawah ini kabupaten kota. Bahkan ada sebagian juga kabupaten kota kami tidak mempermasalahkan pertalite dengan premium, yang penting ada tersedia terus itu, karena ini juga menjadi soal biasanya kemarin. Ini juga sempat kacau kemarin ketika tiba-tiba pengalian tidak ada juga pertalite, orang mau beli pertalite tidak ada juga premium lebih-lebih kan seperti itu. Itulah yang kami rapat khusus kemarin Pertamina bisa segera dipulihkan, meskipun itu tadi bahwa jadi kita tidak berharap ini mungkin itu ada kelemahan-kelemahan dari kebijakan kemarin, tapi dan saya mau sampaikan bahwa sebenarnya surat edaran sebelumnya sudah ada dari Pemkot yang mendahului PLB tahap pertama, kemudian PLB tahap kedua sudah jalan sebelum edaran kita, kemudian tahap ketiga karena permintaan tersendiri dari kabupaten ya, Selayar itu meminta sendiri bahwa kami juga diikutkan, akhirnya dia juga ikut 7 November mulai. Jadi ini harus kami duduk bareng kembali kabupaten kota bagaimanapun. Ini kan suara-suara di bawah harus kita dengar seperti apa yang adik-adik tadi sampaikan. Seperti itu, tapi kami berharap tetap jalan ini kota kita, artinya kami berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana mendukung keinginan masyarakat ini ya, jadi termasuk BBM. Jadi kita yang biasa sekarang tangannya adalah BBM dan LPG ya. Jadi itu tenang saja, insya Allah akan ada realisasinya. Dan terkait dengan PLB ya nanti akan kita formulasikan ulang dukungannya seperti apa, tapi ya harus terpisah dengan BBM subsidi ini. Jadi bagaimanapun BBM subsidi ini adalah kita tinggal mengikuti kebijakan pemerintah pusat seperti itu, dan dukungannya kita bagaimana, karena ini kebutuhannya kita masih besar untuk itu ya. Alhamdulillah kita masih ada dikasih kuota. Kalau bisa dilihat kuota nasional ini cukup drastis penurunannya, bahkan ada kalau kita di Sulsel masih tinggi lah hitungannya dibandingkan provinsi lain. Silakan. Jadi sedangkan masyarakat Sulawesi Selatan soalnya itu 800 KL plus. Sekarang 540.000 KL. Solar. Iya. Premium 490.000 KL. Ya berendah premium disediakan langsung sementara solar, konnya 48, premium 88. Iya. Jadi ini Pak, dengan disediakannya stok yang lebih banyak solar, Ya. artinya Bapak keluarkan ini mendukung langit biru, tapi di sisi lain tidak mendukung langit biru. Ya. Karena Ngaco ini di sudah situ, semua yang ngaco. disediakan solar.
banyak sekali pengantar sampaikan. Pilihannya Pak, apa susahnya? Itu tuh nyata balik-balik. Sisa juga begitu. Tidak berlaku lagi kan seperti itu. Kalau dipromosikan, Iya. kira-kira ini jangan diperkaya Pak. Karena kan Tidak, sudah bicara. tidak deh. Jadi Nah, nanti ini dia Pak, sebentar saja. Iya. Tadi kan ada di sini Espanpol. Ini juga Yang untuk bilang bicara. kita dengan mengkaji dan mewakili kebijakan. Iya. Kenapa bisa dirembukan kembali untuk dipromosikan ulang? Iya. Sementara kita yang bikin keputusan. Ya, Artinya sekarang ini Ngaco di kita situ, sudah ngaco. ketemu di sini. ya. Dan pembicaraan sudah mengerucut. Pak, tidak sepakat dengan ini. Artinya, kenapa begini deh? Kenapa mesti dipermulasikan ulang? Karena kan ini ada kuota, ada kaitannya di sana, ada kaitannya di sana. Nah, jadi bahasanya pasti akan berubah. Jadi kalau itu formulasinya baru, nanti otomatis tidak berlaku lagi ini, kan seperti itu. Jadi, terus yang tadi masalah kuota itu, saya kan akan berbeda karena kan distribusi kendaraan memang ini kan jauh lebih tinggi penggunaan premium di wilayah perkotaan dibandingkan dengan solar ya. Solar itu kan kebutuhannya hampir tersebar di hampir kabupaten kota. Solar itu untuk kebutuhan industri, kemudian untuk kebutuhan angkutan umum, kemudian ada beberapa untuk sektor pertanian, perikanan ya, jadi seperti itu. Untuk peruntukannya ya, untuk subsidi itu. Jadi sekali lagi kita tunggu saja ini, kami rembukan dulu dengan kabupaten kota terkait dengan ini untuk penyaluran kuota dan pembahasan program Balik Biru ini, karena ini kan bagaimanapun ini kan sudah diterima kabupaten kota juga. Bahkan tadi saya sampaikan bahwa ada yang lebih duluan menyampaikan dukungannya seperti itu. Jadi bagaimanapun ini harus kami bicarakan lagi kembali dengan kabupaten kota dulu seperti apa menyikapi ini program Balik Biru ini yang kita tangkap kemarin untuk Pertamina seperti apa. Saya kira begitu. Boleh interupsi. Ya. Masalah kabupaten kota tadi. Ya. Di hasil kajian sini, Ya. di sini disebutkan beberapa kabupaten kota itu Pak sudah jelas-jelas mengeluhkan masalah kebijakan ini. Kota Makassar jelas. Kabupaten Pangkep di sini dia katakan bahwa HMI cabang Pangkep itu 9 Desember kemarin melakukan demonstrasi di sana. Nah, jadi saya sampaikan lagi sini Pak, karena kita berbicara tadi masalah kabupaten kota, ya. Pangkep juga mengeluhkan masalah itu. Baru pun seperti itu Pak. Di Baru ada yang mengeluhkan juga. Di Baru, di Wajo juga mengeluhkan Pak. Dan ada satu daerah itu di luar Sulsel memang Kabupaten Majene dia juga mengeluhkan. Nah, menjadi masalah lagi Pak. Ini pertama tadi yang beberapa kabupaten. Yang kedua Pak, tadi Bapak sudah jelas katakan bahwasanya sebenarnya ini timpang tinggi memang, tapi itu makanya harus minta Pak, silakan Bapak cabut karena itu sudah tidak masuk di akal saya Pak, karena solar sebenarnya apapun kuotanya ini di sini saja kemarin Pak sudah tersedia subsidi kuota. Nah harga di bawah itu kebutuhan pokok masih saja naik. Nah, apalagi kalau tidak ada tindak lanjutnya nanti sampai di pusat Pak. Sebenarnya yang kami minta sini pencabutan dan juga penerakan lagi aspirasi ini ke atas Pak. Gitu. Itu mungkin cukup ya. Ya, saya kira begini deh. Jadi terkait dengan penolakan itu ya memang ada suara-suara itu. Kita harus dengarkan semua. Jadi terus yang kedua juga di Pemkot itu inilah yang harus kita dengarkan dari bawah, karena Pemkot tadi saya sampaikan bahwa ada dukungan dari Pemkot. 23 Maret itu ada edaran juga dukungannya. Di wali kota Parowo juga ada, di kabupaten lain juga ada seperti itu. Jadi kita harus duduk kembali. Intinya bahwa subsidi ini tetap ada deh. Jadi intinya itu yang yang poin pentingnya yang saya mau sampaikan bahwa premium ini tetap ada di 2022, bukan hilang ya seperti itu. Ini kan yang segera akan kita sampaikan terkait dengan program PLB. Kami akan bicarakan rembukan dulu dengan kabupaten kota seperti apa. Ini memang kita menyikapi seperti ini untuk programnya Pertamina, karena ini memang ditentang secara nasional juga program Pertamina, karena sepihak juga sebenarnya menghilangkan tiba-tiba premium ya seperti itu. Jadi bahkan di DPR akhirnya ya bisa jadi karena alotnya pembicaraan ini biasanya pelajaran tahun-tahun sebelumnya itu bersamaan penetapan solar dengan premium. Ini ada selang 3 hari di ujungnya ya baru ditetapkan di 31 Desember seperti itu. Jadi akan segera kami laporkan ke pimpinan. Tadi saya sudah laporkan ke kepala dinas, ini akan disampaikan dengan adik-adik juga ada selebarannya kemarin, mungkin itu akan dilaporkan juga pimpinan kami ke Pak Gubernur untuk menyikapi aspirasi adik-adik. Intinya
insya Allah akan ada perubahan seperti itu yang akan kita lakukan ke depannya. Dan harus segera, karena ini saya melihat tadi seperti apa yang disampaikan adik-adik, bahwa harusnya Pertamina kalau sudah ditugaskan harusnya dia sudah jalankan, tapi ini kan belum dijalankan karena ini memang makanya tadi saya sampaikan ke Pak Kadis, laporkan ke Pak, untuk dilaporkan ke Pak Gubernur, karena itu sudah ada penugasan, harusnya Pertamina sudah harus menindaklanjuti ke bawah. Ya. Mungkin itu deh yang bisa kami sampaikan ya. Jadi tunggu saja seperti apa perkembangan kami. Insya Allah ada realisasi lah untuk ke depannya ini segera. Karena ini tidak bisa berlarut-larut juga, karena kita dipantau juga pusat. Kenapa ini belum ada realisasi untuk premium kan seperti itu. Kita berharap untuk segera berjalan normal sehingga kalaupun terjadi kekurangan nanti bisa kita mengusulkan tambahan lagi dan seperti itu. Mungkin itu di ranahnya saya kira begitu deh ya. Oke, saya kira untuk pembahasan kita ini sudah dapat kerucutnya, sudah mengerucut. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan karena tadi sudah mewakili semua dari teman-teman aliansi bahwa kerucutnya ini Pak adalah Bapak tidak setuju terkait mengenai penghapusan BBM bersubsidi. Kemudian juga terkait mengenai tadi surat edaran yang dikeluarkan bahwa kalau kita memang lihat ini kayak tidak masuk di akal karena Bapak seolah-olah kayak tidak menyetujui penghapusan beban bersubsidi. Namun ini surat edaran mendukung untuk penghapusan tersebut. Kalau kita lihat secara mendalam memaknai surat edaran ini. Jadi yang kami minta untuk dari teman-teman aliansi adalah bagaimana Bapak untuk mencabut surat edaran. Tunggu Pak. Bagaimana Bapak untuk mencabut surat edaran ini, dan juga kalau Bapak tidak bisa untuk menyatakan sikap di sini kan ada kadisnya. Minta untuk dihadirkan Bisa di tempat tidak ini. kasih kesempatan kawan-kawan berbicara. Silakan. Minta kadisnya untuk hadir di tempat ini untuk sama-sama kita menyatakan sikap hal tersebut. Kemudian juga terkait mengenai Bapak PLT. Harapannya kami di sini kami juga bisa bertemu langsung dengan PLT tadi. Harapannya teman-teman aliansi itu tadi dikatakan oleh teman bahwa kita sangat kecewa hadir di tempat ini karena kadisnya ada tapi tidak hadir di tempat ini. Dan kami dari teman-teman aliansi untuk bagaimana Bapak kadisnya untuk bisa menyatakan sikap terkait mengenai hal tersebut. Karena tadi sudah mengerucut mengenai pembahasan ini. Jadi kami itu memohon untuk mencabut surat edaran ini dan juga mengeluarkan surat penolakan untuk penghapusan beban bersubsidi dari Pemprov Sulawesi Selatan itu sendiri. Begini saja cukup dari saya. Tapi saya sedikit dulu. Jadi ini dulu ya. Jadi intinya saya sampaikan bahwa sebenarnya kita tidak ada penolakan untuk penghapusan BBM bersubsidi. Tadi saya dari awal saya sampaikan bahwa kita sudah mengusulkan 1 juta KL untuk premium kan seperti itu. Untuk solar kita sampaikan usulan 890.000 KL. Itu berdasarkan kebutuhan laporan dari teman-teman kabupaten kota. Seperti itu. Jadi saya jelaskan bahwa kewenangan terkait dengan penetapan kuota BBM ini apakah dia masih ada subsidi atau tidak, ini kewenangan pusat. Intinya bahwa kami tetap mengusulkan sesuai dengan permintaan pusat untuk terkait dengan kebutuhan kabupaten kota untuk BBM subsidi. Jadi intinya di situ. Jadi saya kira janganlah meragukan kami bahwa kami tidak mendukung ini penghapusan. Buktinya tadi saya masih mengusulkan 1 juta KL untuk premium kan seperti itu kebutuhannya deh. Jadi nanti ini terkait dengan edaran ini sekali lagi kami akan bicarakan dengan kabupaten kota karena kan yang punya wilayah ini kan kabupaten kota, yang punya masyarakat ini yang tahu persis kebutuhannya seperti apa di bawah adalah kabupaten kota. Jadi kami ini tidak mau lagi seperti ini unjuk-unjuk terbit edaran kan seperti itu. Kita bicarakan baik dulu dengan teman-teman dari kabupaten kota sebelum kita laporkan kepada pimpinan seperti apa keputusan akhirnya. Intinya bahwa BBM subsidi itu kita tidak mendukung penghilangan. Buktinya kita masih mengusulkan kuota untuk itu seperti itu deh. Oke. Tapi saya sedikit bisa. Ya, kami silakan. Jadi mungkin banyak sekali yang disampaikan sinopsis dari Bapak tadi dan teman-teman. Jadi iya. Jadi harapan ini sebagaimana kesepakatan tadi malam bahwa kita hanya ingin bertemu dengan PLT itu. Itu kan terlalu banyak tadi colet yang disampaikan tadi Pak Jamal terkait ini dan itu surat edaran.
Jadi harapannya kita sebagaimana kan instruksi daripada pusat, kebijakan daripada pusat, bahwasanya BBM dalam hal ini Pertalite dan Premium itu kan dihapuskan. Itu kan harapannya kita hari ini. Pemerintah Sulawesi Selatan dalam hal ini PLT Gubernur ikut juga menolak. Itu saja. Itu harapan kita pertama itu. Kita tidak banyak sekali sinopsis yang disampaikan terkait ini dan itu bahwa terkait ini kebijakan lagi keliru. Jadi saya instruksi dulu ya. Iya. Begini deh, pemerintah provinsi mendukung tidak penghilangan BBM subsidi. Buktinya ini kan kuota kan kita masih ada. Di mana apanya provinsi menolak BBM bersubsidi ini dihapuskan? Kan buktinya kuota kita masih ada. Usulan kuota kita untuk tahun 2022 kan masih ada. Itu kan usul. Tapi Tidak sudah ditetapkan. Kita Tadi sudah usul ditetapkan. Iya, ada keputusan BPH Migasnya. Tadi saya bilang solar itu ditetapkan di tanggal 27 Desember. Kuota kita 540.000 KL. Premium itu ditetapkan 31 Desember di penghujung tahun kemarin. Sebesar 490.000 KL. Seperti itu deh, bukan usulan. Usulan kami kemarin 1 juta yang ditetapkan adalah 490. Artinya kami tidak menolak ini penghapusan. Kan seperti itu. Baik Pak. Iya, jadi itu dipahami deh. Artinya ini kuota kita ada, tinggal penyalurannya saja. Ya, memang terkait dengan hal itu kita masih Biar ada kuota. untuk BBM pusat memutuskan, di Cis. Sulawesi Makanya Selatan. itu satu Ji. Menolak. 490.000 kayak itu. Namun yang kami sangat sayangkan Pak, itu lagi surat edaran. Karena Tinggal surat menyeburung. edaran ini sudah secara tegas dukungan terhadap PLG itu juga adalah dukungan terhadap penghapusan BBM bersubsidi jenis pemilu. Itu logikanya Pak. Ya, itu poinnya. Dengar dulu, dengar dulu. Dengar dulu. Karena dalam PLG Tolong. ini, program langit biru itu kan akan berakibat pada penghapusan BBM bersubsidi jenis pemilu. Salah satunya. Itu kan ke sana jalannya Pak. Ya, Dan itu sudah mulai diterapkan di wilayah Indonesia, bukan hanya di Sulsel. Begini deh, begini. Jadi itu tadi saya sampaikan bahwa pada prinsipnya kita menyetujui kehadiran BBM yang ramah lingkungan. Tadi kalau misalnya mau dihapuskan premium, kami itu dari Sulsel mendukung bagaimana ini tetap ada subsidi untuk BBM yang ramah lingkungan. Oke, hilang premium, tapi ada Pertalite, tetap subsidi sebesar yang misalnya kita kuotanya 490.000 KL untuk Sulsel. Seperti itu maksudnya kita ini bentuk dukungannya kepada pemerintah pusat kalau benar-benar mau dihilangkan yang RON 88 ini, ya di lain sisi yang solar juga ini karena memang ya tahulah anggarannya kita APBN seperti apa, kemampuan APBN kita yang mungkin bertahap seperti itu. Ya. Yang perlu kita tahu, Indonesia ini tergabung di WTO. Ya, cocok nih. WTO itu tidak menganjurkan subsidi, Ya. dan itu diminta sejak puluhan tahun lalu supaya Indonesia memberhentikan subsidi. Ya. Jadi kalau dia harus premium Pertalite hari ini disubsidi, 1 bulan disubsidi itu Pertalite. Pertamina ini sudah bikin dengan kerugian. Setelah itu disampaikan kebijakan rugi sekian, supaya kerugian bisa tertambah dikembalikan ke harga normal. Pasti begitu jalannya. Makanya begitu omong kosong Ji. Ini, Pak. Ya, oke. Makanya itu satu permintaan tolak. Tidak ada memang. Tidak ada alasannya. Jadi Banyak sekali sinopsis yang disampaikan. Terkait dengan Parah juga. kewenangan terkait dengan kuota BBM ini adalah kewenangan pusat. Jadi apapun yang diputuskan pusat kita mengikuti, tapi di lain sisi tadi saya sampaikan bahwa kita mendengarkan suara-suara dari masyarakat bawah tadi buktinya bahwa tahun lalu kami mengusulkan untuk kuota 2000 ini seperti itu dan disetujui, akhirnya masih ada deh. Jadi tinggal kita menunggu seperti apa penyalurannya, dan harusnya Pertamina harusnya segera merealisasikan itu ada lagi premium di SPBU karena itu sudah ditugaskan per tanggal 31 Desember kemarin. Seperti itu. Jadi saya kira terkait dengan edaran ini, kasih kesempatan kami akan bicarakan dengan kabupaten kota karena bagaimanapun ini kami tidak mau anu lagi, benar-benar kami bicarakan dengan kabupaten kota seperti apa baru kami menyikapi dengan Pertamina kan seperti itu. Baik, Pak. Kami laporkan ke pimpinan. Setelah kita melihat begini bahwa surat edaran ini memang bermasalah, jadi kami meminta kalau Bapak melakukan formulasi atau kajian dengan pemerintah kabupaten kota, pertama surat edaran ini harus dicabut dulu, karena sebelum surat edaran ini dicabut pasti masih berlaku itu. Kalau memang sudah bermasalah, memang surat edaran ini tidak ada
dari ikat hukumnya, tapi ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah Provinsi Selatan terhadap program PMB ini begitu. Dan kami menginginkan pencabutan surat edaran ini agar pemerintah Pemprov ini menegaskan bahwa dia tidak mendukung PMB ini begitu. Itu yang kami inginkan. Kalau memang kita dari hasil diskusi kita pada hari ini, kita sudah mengamini bahwa surat edaran ini memang bermasalah. Bayangkan Pak, setelah Pemprov ditipu oleh Pertamina, gimana logikanya? Kan tolol kalau begitu. Makanya begitu Jadi Pak. begini deh, saya sampaikan tadi di awal bahwa sebelum terbit surat edaran ini kan sudah ada Pak, edaran wali tidak kota, ada. sudah jalan Pak. duluan itu deh. Tidak. Sudah ada sudah jalan duluan itu. Yang kota pada di sini. Tidak, maksudnya begini, ini kan Pertamina sudah jalan duluan sebelum ada edaran ini. Harusnya Bapak, sebelum mengeluarkan surat kebijakan ini, tidak boleh ikut-ikutan dengan pemerintah kabupaten kota. Bapak ini kan Parah juga. Masa kita mengikuti pemerintah kota Makassar? Oh begini, bukan kita begini ya, yang berarti kita. Ya, harusnya ini kita yang begini. Ini. Jadi itu tadi saya sampaikan. Jadi cocok begini kan begini. Intinya kami akan evaluasi. Kami akan Pak, ya. kami Kalau begini deh, kalau dievaluasi otomatis ini kan tidak berlaku lagi kalau terbit jam baru kan seperti itu. Isinya sama-sama sih. Poinnya Tidak, artinya dilihat nih kelemahannya kemarin ini seperti apa, itu akan kita dapat informasi dari kabupaten kota, kami akan sampaikan, mengakomodir juga apa yang disampaikan adik-adik, suara-suara adik-adik nanti akan kami sampaikan di forum. Seperti ini ada juga apa? Anda di bedanya sama dari kemarin ini. Nggak ada ji. Jelas yang satu mau ditemui sebenarnya PLT. Dan buat pada saat itu ternyata analog ini kan di pusat itu ji. Ya ini terlalu banyak. Jadi Bapak kan sudah Kita juga tolol ini kalau begini. surat edaran ini Parah. komunikasi antara Pemprov dan Pertamina. Dan selama surat edaran ini belum dicabut, maka surat edaran ini masih berlaku dan ini masih menjadi pegangan di pemerintah kabupaten kota. Tidak begini, jadi yang cepat ini kan reaksinya terkait dengan surat edaran ini kan terkait dengan BBM bersubsidi saja ini kan penyalurannya. Yang jangka panjangnya tadi kan kita bilang penghapusan kan seperti itu. Buktinya kita 1 tahun ini kan masih ada kuota kan seperti itu. Untuk jangka panjangnya ini terkait dengan ini akan kami bicarakan dengan kabupaten kota deh. Biar sekalian keluar edarannya kan seperti itu. Jadi beri kami kesempatan juga supaya tidak gegabah juga kami memberikan keputusan juga nantinya. Jadi intinya bahwa terkait dengan penghapusan BBM tidak ada untuk tahun ini kan seperti itu. Ini yang segera kami mau dorong supaya ini segera ada. Kalau dapat Boleh interupsi Pak. Parah. Ya, jadi ada beberapa yang tercatat ya dari apa yang kemudian jadi keterangan dari Pemprov dan ini SDM. Satu mungkin kita belum ketemu antara pemahaman kita tentang program Langit Biru antara teman aliansi dan Pemprov. Kalau Pemprov mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan penghapusan subsidi, tapi kita mengatakan itu ada hubungannya. Apalagi program semacam Langit Biru ini metafor akan, gitu. berdampak Buat secara apa berkelanjutan. tapi ada makna Jadi bisa tersebut. jadi mungkin dengan terbitnya surat edaran Pemprov itu bisa berjangka panjang, bukan hanya tahun ini dan tentu akan nanti dibahasakan tahun-tahun depan akan berefek juga. Dan jadi masalah adalah bagi teman-teman aliansi Pak bahwa keliru provinsi mengeluarkan itu terlalu cepat tanpa melihat aspirasi dari teman-teman kabupaten kota yang berada dalam naungan provinsi selatan. Misalnya kita ambil kemarin kita mengadvokasi di beberapa kabupaten kota termasuk Wajo, Pangkep Baru itu betul-betul berdampak secara ekonomi, terutama kelompok masyarakat yang berada di provinsi nelayan, petani, karena bagaimanapun mesinnya yang dulu memang terbiasa dengan premium itu dipaksakan untuk menjadi seperti yang lain. Nah, perlu kita urut lagi sebenarnya akarnya di mana. Karena program Langit Biru itu kita harus pahami dia merupakan kerjasama KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui nomor 20/2017 bahwa hanya satu jenis BBM yang bisa dipakai di Indonesia, yaitu memiliki RON 91+. Di RON yang di bawah tidak boleh dipakai. Nah, sehingga jadi pertanyaan kalau pemerintah dan Pertamina mendesak masyarakat untuk beralih kepada BBM yang kualitas lebih baik, jadi pertanyaan Pak Benter itu tidak berpikir tentang kualitas. Dia berpikir tentang bagaimana dompetnya bisa membeli BBM dan dapat menjalankan profesinya. Nah, itu satu. Jadi seharusnya surat edaran itu teman-teman Pemprov tidak usah buru-buru. Karena
Karena sebelumnya tidak ada proses penyerapan aspirasi kota-kota karena bahasanya secara erat. Kalau Pemprov yang keluarkan pasti akan diikuti oleh kota dan kabupaten di bawahnya. Nah, itu satu. Nah, sehingga ada satu pertanyaan mungkin Pak. Apa sih sebenarnya keuntungan dan kerugian yang diperoleh oleh Pemprov ketika dia mendukung dan mencabut surat edaran itu? Kemudian membuat pernyataan bahwasanya dia menolak. Ya, apa sebenarnya kerugian dan keuntungan dari Pemprov ketika dia mencabut dan mendukung program Langit Biru itu dengan surat edaran? Kalau kami membacanya, kalau teman-teman Pemprov masih mempertahankan, berarti ada keuntungan yang didapat oleh Pemprov dari Pertamina. Ya, tapi jelas-jelas secara jelas tadi kita dengarkan bersama kawan-kawan bahwa ini memang keliru dalam proses penyusunan dan pengeluaran dan penerbitan surat dan seharusnya memang harus direvisi. Dan satu tuntutannya teman-teman di antara keduanya yaitu mencabut surat edaran itu. Kalau tidak mau dicabut ya, ini jelas-jelas kok keliru suratnya. Ngapain takut sekali dicabut? Oh, satu. Yang kedua, ini masalah koordinasinya teman-teman Pertamina. Jadi kalau kita ke Pertamina, Pak, Pertamina bilang kita sisa menunggu pemerintah pusat. Nah, kalau kita ke pemerintah daerah sekelas provinsi, dia menyalahkan Pertamina kurang koordinasi. Jadi sebenarnya siapa di sini sebenarnya yang jadi bangkai permasalahan? Nah, itu dua. Jadi kita sudah memang dibodohi karena memang secara aturan regulasi memang untuk penyaluran distribusi BBM subsidi ini itu memang melalui surat perintah Kepres nomor 117 2021 dan Jokowi telah mengumumkan kemarin malam bahwa premium itu tidak jadi dihapus dengan pertimbangan banyak kalangan ekonomi yang terdampak. Tapi dua hanya tuntunannya teman-teman. Yang pertama, silakanlah teman-teman Pemprov memikirkan kembali revisi atau paling tidak mencabut kalau memang teman-teman Pemprov sudah mengakui bahwa itu keliru surat edaran itu. Ngapain lagi dipertahankan? Nah, itu satu. Karena teman-teman sudah membaca bahwa Pemprov mengeluarkan tanpa melakukan pertimbangan ke kota-kota, sedangkan kami sudah mengadvokasi kota-kota. Dua, teman-teman mau karena kita mengambil dasar di Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi, dia sudah melakukan pernyataan sikap secara kelembagaan pemerintah birokrasi. Kalau gubernur di sana, pemerintah Gubernur Sumatera Utara, bisa dicek di media, itu sudah menolak secara kelembagaan penolakan ini. Ya, ngapain kalau teman-teman Pemprov Sulsel juga sepakat dengan teman-teman langsung bahwa itu merugikan, meskipun asumsinya adalah biarlah Pertamina jalan dengan programnya, tapi jangan kemudian menjadikan masyarakat itu sebagai tumbal. Nah, kita sepakatkan di poin itu, baik di RDP kemarin. Tapi yang jadi masalah, premium dihapuskan dan belum ada konkret, belum ada solusi konkret. Misalnya tadi kita sepakat kalau premium harus dihapuskan dan tidak ada jalan lain, harusnya Pertalite ada subsidinya dong. Kalau Pertalite juga kemudian dihapuskan, harusnya Pertamax ada subsidinya. Tapi hari ini kan pemerintah tidak berani untuk mengeluarkan subsidi itu ke jenis yang lain. Nah, sehingga dua tuntutannya teman-teman. Terakhir ini mungkin Pemprov tidak usah jawab. Nanti kita pernyataan sikap saja toh. Satu, teman-teman minta Pemprov mengkaji ulang surat edaran itu dan paling tidak mentoknya itu dicabut. Itu satu, karena itu memang keliru dan memang tidak melalui prosedur yang tepat, tidak meminta kabupaten kota untuk menyerap aspirasinya. Yang kedua, teman-teman mau juga Provinsi Sulawesi Selatan ini sama dengan Gubernur Sumatera. Iya itu. Karena Sumatera Utara memang mengakui bahwa dampaknya kan betul-betul serius terhadap ekonomi masyarakat kelas menengah. Masa Pemprov dengan dalil Samino atau anak karena pemerintah pusat melakukan kebijakan yang menjalankan. Sekarang jadi pertanyaan, apakah kalau Pemprov sudah mengakui bahwa kebijakan penghapusan subsidi itu keliru, disesatkan keliru, tapi tetap menjalankan? Apakah kebijakan pusat itu membunuh kemudian masyarakat sosial dan Pemprov mengiyakan? Kan tidak masuk akal. Iya. Jadi dua saja, cabut surat edaran itu. Yang kedua, lakukan pernyataan sikap secara kelembagaan. Iya. Dan itu kami tidak minta sekarang. Karena pasti sebagai DSM pasti perlu koordinasi dulu. Nah, dan kita tidak bisa memaksakan itu Pak sekarang. Iya, karena kan dia bukan Ya. pemangku kebijakan tertinggi di sini. Kita minta ya, ada nanti lain waktu dan teman-teman akan tetap mengadvokasi nih sesuatu. Termasuk kita akan ke Profesor ke Pertamina. Karena ini juga harap kehadiran ke sana. Itu saja. Kalau memang dalam jangka tertentu teman-teman Pemprov tidak bisa menjalankan dua ini karena ini betul-betul kita yakini sebagai suatu kebenaran dengan landasan kajian yang jelas. Jadi nanti kami punya kajian siapa-siapa yang terdampak di Wajo, di Baru, di Pangkal, ada kajian kami. Jadi pertanyaan adalah Pemprov punya tidak kajian itu sehingga berani mengeluarkan surat edaran. Pertamina kira-kira punya kajian itu sehingga berani menghapus BBM subsidi. Sedangkan kalau kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 20 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, itu mengatakan bahwa
Solar itu kalau kita mau melihat kualitas, solar itu yang paling kecil, yang paling merusak lingkungan 48 RON. Dibandingkan premium dan pertalite itu 80-90, kok premium yang dihapuskan, solar tidak dihapuskan. Sedangkan tadi bahasanya teman-teman Pemprov bahwa kota solar lebih tinggi daripada premium. Ini akan justru lebih merusak solar. Nah, sehingga bisa jadi pertimbangan tadi teman-teman Pemprov, kami akan tunggu bisa nanti disepakati untuk teman-teman Pemprov kira-kira berapa lama kita menunggu. Yang jelas itu dua tuntutan kami. Kita tidak usah lagi banyak bicara karena saya kira kita saling memahami maksud kita. Yang jelas sama, kita mau ramah lingkungan, jenis BBM kita ramah lingkungan dengan kualitas baik, dengan catatan jangan menjadikan masyarakat itu sebagai tumbal. Kita maunya lingkungan selamat, masyarakat juga selamat. Itu juga mungkin bisa disarankan untuk menyatakan sikap dari teman-teman BEM. Oke. Sebelum mungkin Pak Ketua HMI MPO Selama Makassar, kita harus meminta kepastian dulu dari pemerintah provinsi. Tapi sedikit, kalau saya jangan dia yang diberikan kepastian, tapi kita yang yang sikapi bahwasanya sekian bahwa ada kejelasan. Artinya kita jangan meminta, tapi kita yang menetapkan. Gitu kira-kira. Baik, oke deh ya. Jadi masih mau bicara silakan. Jadi Terakhir, Pak. saya sudah tangkap apa yang disampaikan Ade tadi. Kebetulan tadi bersama-sama Ya, betul. kalau nggak salah ya. Jadi intinya bahwa pemerintah provinsi itu masih mendukung adanya BBM subsidi kan seperti itu. Kayak itu. Ulang. Apa namanya kota kita masih ada. Terkait dengan edaran, saya kira akan revisi dibicarakan kembali seperti apa keputusannya, apakah merevisi formulanya atau mencabut sama sekali. Seperti diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan mendiskusikan dengan teman-teman dari kabupaten kota karena yang terdampak ini adalah kabupaten kota kan seperti itu. Iya. Saya kira begitu. Tidak, masuk hari Senin di Pulau lagi. Hari Senin. Sekian ya. Hari Senin. Terkait dengan Hari Senin. untuk yang lainnya saya kira di luar namanya kan. Jadi itu saja untuk Ini Pak, oke. Karena kita juga teman-teman aliansi ini butuh juga kepastian dalam apa yang disampaikan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini dari SDM. Kami juga pasti Pak, kami sudah melakukan 5 kali aksi dan aksi kemarin kami menyampaikan kepada media dan pemerintah provinsi jika tuntutan kami ini tidak didahkan atau tidak disetujui, maka kami akan turun aksi dengan massa yang lebih besar lagi seperti itu. Dan kami memberikan waktu kepada pihak Pemprov untuk mengakomodasi dua tuntutan kami, yakni mencabut surat edaran dukungan terhadap program Langit Biru, kemudian melakukan pernyataan sikap secara kelembagaan dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini PLT Gubernur untuk menolak penghapusan BBM bersubsidi jenis premium ini, seperti yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara. Itu mungkin dua hal pokok Pak, dan kami meminta setidak-tidaknya 7 kali 24 jam. dari depan itu sudah ada hasil yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi. Itu saja. Kapan tidak ada tuh? Ya. 7 kali 24 jam. Ya, hasil dari ini nanti kan kita laporkan kepada pimpinan Iya. minimal yang seperti kita ini kan, saya kan hanya memfasilitasi. Iya, cocok. Gitu kan. Iya, kita paham Dan gitu. terkait kan seperti beliau ini kan ada kadisnya. Iya, Kadisnya siap. melapor ke ini hierarkinya begitu dia. Iya. Nah, insyaallah ya kita laporkan dulu lah hasilnya ini terkait surat edaran ini terkait ini kan kita laporkan kepada pimpinan kan. Dalam hal ini mungkin Bapak Kadis yang melapor pimpinan. Kalau kami ini kan sama jadi dia. Anak buah juga ini masih jauh level kita. Anda menjelaskan ada hierarki juga kan. Yes. Dan hierarkinya nanti ya ada beberapa ya terkait di surat edaran ini ada beberapa OPD kan. Bukan cuma SDM saja, termasuk mungkin yang terlibat itu kan perhubungan dan menyangkut hutan, lingkungan hidup. Jadi ya tergantung SDM dengan ini. Jadi saya kira segera untuk kami membahas ini karena tadi saya sampaikan bahwa harusnya itu sudah terrealisasi pada 1 Januari untuk penyaluran premium yang disebutkan di Pertamina. Dan yang terakhir, yang kedua juga terkait dengan edaran tadi, ya karena akan kami bahas dengan kabupaten kota. Karena ini menyangkut masalah penting kabupaten kota juga. Baik Pak, jadi mohon ini Senin depan paling lambat itu sudah ada pernyataan atau surat edaran untuk mencabut surat edaran ini terkait dengan dukungan PLB ini. Jadi itu yang pertama.
paling lambat Pak Senin depan sudah ada pernyataan sikap mencabut surat edaran dukungan terhadap program PLBI dari pemerintah Provinsi Selatan dalam hal ini PLT Gubernur. Kemudian yang kedua, kami juga meminta setidaknya yang paling lambat Senin depan ini sudah ada pernyataan sikap dari pemerintah Provinsi Selatan untuk menolak atau menyatakan sikap menolak penghapusan BBM bersubsidi di premium. Jadi sudah ada yang pernah dilakukan di gubernur-gubernur di Indonesia Pak. Jika ingin minta Pak, apa bisa Senin depan ini sudah ada hasilnya? Iya, Ini bisa. kalau menyangkut pernyataan sikap ini siapa yang bisa komunikasikannya dari itu? Jangan meminta, tapi kita yang tekankan itu saja. Harus itu kita yang tekankan. Yang penghapusan BBM subsidi ini atau premium sebenarnya dari provinsi kan sudah menolak itu karena buktinya kita mengusulkan kuota kan seperti itu dan bisa itu kuota kita. Intinya itu satu surat yang kita inginkan. Lantang ya nanti akan bisa dikomunikasikan mungkin dengan Kesban ya seperti Nanti apa. kita laporkan Ya laporkan ke pimpinan ya. Iya. di luar daripada yang yang ini yang tadi itu nanti tugasnya Ah, juga ini. Ya. Sudah jelas. Ya. Iya bisa gitu ya. Gubernur semua Iya. Tidak persoalannya kita mengacu di KLA kan. Kira Kapan kami bisa difasilitasi misalkan kalau misalkan bisa bertemu dengan PLT Gubernur untuk menyampaikan aspirasi ini dan PLT Gubernur bisa langsung menandatangani bersama dengan Mas Aliansi bahwa PLT Gubernur menolak penghapusan BBM bersubsidi. Kira-kira seperti itu. Ya kalau bisa Jumat. Kalau saran saya, ini kan untuk bertemu dengan Bapak Gubernur itu harus melalui prosedur. Jadi kalau mungkin setelah sini kita buat di konsep suratnya, kita laporkan nanti ini kami sampaikan ke umum untuk dijadwalkan ketemu dengan Bapak PSU. Dan hasil dari ini juga kan kita pasti laporkan. Hasil Kalau ini diterima kami laporkan melalui Kesban, nah masuk ke sana. Ya, penguatannya tadi disampaikan kasih masuk surat dengan apa namanya menindaklanjuti hasil pertemuan kita ini hari ini ya, masukkan surat ke gubernur untuk kan ini di absennya ada, saya sudah titip nomornya toh. ya, Nanti seperti itu ya. saya komunikasi melalui situ. Karena ada penguatan nanti ini kan Kesban akan melaporkan apa pertemuan kita hari ini. Kira gak menteri pening. Tentunya Kesban juga menyarankan Ya. kepada Gubernur terkait dari hasil. Ya. Nah, kemudian ini Pak terkait juga dengan Sudah, harus bang. surat edaran ini kapan mau dicabut? Ya ini kami segera deh, karena ini kan dampaknya kan akan besar ini. Ini kan sudah jalan. ini Iya. kan pertemuan ini mau dilakukan. Ya, Apa yang semua menjadi kami laporkan laporannya secara adik dinas sementara. terkait itu yang pertama. Itulah kami rapat dengan sampai revisi Tapi dengan intinya begini, paling lambat hari Senin itu Ji. Paling lambat hari Senin itu Ji, intinya paling lambat hari Senin. Ya. Makanya hari ini kami laporkan secepatnya melalui nota dinas. Tangani Masing-masing akan melaporkan ke pimpinan hari ini. Iya. Terima kasih Pak. Kami juga sudah menetapkan harinya bahwa hari Senin ini sudah harus ada sikap dari PLT Apapun untuk penyampaian mencabut surat edaran kita itu. ya, seperti itu hari Senin ya. Hari Senin untuk mencabut surat edaran itu. Kemudian hari Senin juga bisa untuk melakukan pernyataan sikap menolak penghapusan BBM bersubsidi ini. Kira-kira seperti itu. Iya. Dan jika ini tidak ditindaklanjuti, saya kira teman-teman aliansi sudah sepakat untuk turun aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi daripada yang kemarin. Bagaimana kawan-kawan semua? Iya. Begitu, sepakat. Iya kan? Baik, mungkin itu ya Pak. Terima kasih banyak. Dan kami kami yang ketiga itu di kantor Bapak di depan SDM. Iya, saya juga masih ada di kantor kemarin sore sore. Dan kami sangat sayang juga Bapak tidak memenuhi masa aksi. Tidak masalahnya kan ada. Satu di saya Pak, kalau misalnya kita datang kasih baik-baik saja, kenapa seperti tadi langsung ditutupkan pagar kayak apa saja? Seolah-olah kita musuh. Kita bukan merangkul, tapi mau datang bertamu, bukan Jeki. Depan Pak, kita baru sampai di depan pintu, langsung ditutupkan pagar dengan PPT. Iya Mas. Ya, jadi itu maksud saya, kalau kita datang lagi ke sini, kalau mau dengan cara baik-baik, ya seperti itu. Kalau di kantor sudah Baik. pintunya tuh, aku tadi mau. Ya, pokoknya seperti itu. Itu mungkin bisa menjadi. Kita kalau biasa ada yang nyelonong dari awal itu langsung di depan. Iya kan. Iya kan mereka kecewaan gitulah. Jangan mengeneralkan. Baik, makanya dia tanya temani masuk. Jadi tolong Pak, apa yang kita sampaikan bersama hari ini, apa aspirasi kita hari ini untuk segera ditindaklanjuti. Saya pikir kita punya komitmen bersama bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawab kita yang sebaik-baiknya. Dan hari ini Bapak yang hadir pada kesempatan kali ini tolong untuk menjalankan tugas dan amanah yang sebaik-baiknya karena seluruh
apa yang Bapak lakukan hari ini itu adalah tentunya adalah amanah dari rakyat